Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di Jumat yang penuh berkah ini. Masih di Daily Reflection David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam sesi kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Mau kan? Oke, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin program kita dalam daily reflection yang ke-12 gitu ya. Daily reflection yang ke-12. Sikap terbaik gitu ya. Sikap terbaik adalah mengabdi pada kebenaran. Artinya itu memperagakan kebenaran daripada berselisih dengan kepalsuan gitu ya. Daripada berselisih, daripada melawan kepalsuan. Kemudian keingintahuan yang terbuka mengarah pada penemuan informasi secara progresif yang sebelumnya itu belum tersedia. Yang sebelumnya belum tersedia. Yang oleh karena itu mungkin tampak konfrontatif saat pertama kali terungkap. Jadi ini membutuhkan membutuhkan sikap terbaik itu kan mengabdi pada kebenaran. Yang kemudian tuh kita tulis dulu ya, mengabdi pada kebenaran. Kemudian ada sikap open mind. Open mind. Itu kemudian kan menuntun kita kepada penemuan informasi secara progresif. Yang sebelumnya kita nggak tahu. Yang oleh karena itu mungkin tanpa konfrontatif, asing bahkan ya. Asing, tidak berguna, tidak ada nilainya. Saat pertama kali dikenalkan. Nah, di sini saya pagi ini ingin menggarisbawahi apa secara spesifik mengenai kata mengabdi pada kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi itu kan adalah kebenaran bahwa aku atau diri itu mesti mengindividuasikan dirinya pada Allah gitu kan. Selama ini kan kita kata-kata itu menyembah. Tiada Tuhan yang patut disembah. Ini kan kata menyembah ini kamu ngerti nggak sih? Maksudnya itu kita mengerti nggak sih? Menyembah itu kayak gimana? Kata menyembah itu lebih tepat itu mengindividuasi. Biar jelas. Biar jelas. Kita kan, ya kita tahu menyembah, tapi menyembah itu yang mana? Ayo coba. Yang disebut menyembah itu aktivitas jiwa yang seperti apa? Ini kan kosong aja ini kan.
Kata menyembah itu kan kita tidak mengerti. Mengilah. Mengilah itu seperti apa? Coba ayo. Siapa yang sejak kecil sudah mendengar tiada Tuhan yang patut disembah? Disembah itu seperti apa? Ayo coba. Kan nggak jelas itu. Dan kita kemudian kita sudah mengira bahwa kita tahu yang menyembah itu seperti apa. Itu kan naif. Itu kan naif. Nah, inilah kemudian tuh di dalam masyarakat kita ini enggak jelas hal-hal yang pokok itu enggak jelas gitu loh. Coba tanya Ustadz, menyembah itu kayak apa sih Ustadz? Aktivitas kayak apa? Tidak mensekutukannya. Iya, tidak mensekutukannya itu kan lawannya ya. Tapi aktivitas mentalnya seperti apa? Itu pasti tidak jelas. Nah, saya ingin memberi sesuatu kejelasan bahwa namanya menyembah itu mengindividuasikan. Nah, mengindividuasikan diri padanya. Itu salah satu yang bisa saya pahami menyembah itu artinya mengindividuasikan. Gitu. Mengilah itu mengindividuasi. Seperti itu. Oke ya, jadi setidaknya teman-teman tuh uh, punya apa namanya, punya pemahaman yang jelas gitu mengenai mengilah menyembah secara klinis itu artinya mengindividuasi. Jadi kita mengabdi pada kebenaran itu artinya terus-menerus mengindividuasikan diri aku pada Allah. Terus aja. Nah, yang terjadi itu adalah orang-orang itu sibuk menyerang kepalsuan. Tidak sibuk memperjelas kebenaran gitu. Ngomongin agama lain begini. Kamu itu menunjukkan bahwa kamu juga gelap sebenarnya. Karena kalau benar itu ini loh. Hasilnya itu ini loh, gitu kan. Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Jelas nggak ini? Kira-kira jelas nggak? Pertama soal menyembah, yang kedua tuh ya fokus saja untuk memperjelas kebenaran. Fokuskan saja untuk memperjelas kebenaran. Kalau orang sudah paham ilallah, itu dia apa? Artinya bahwa ilallah itu dia mengindividuasikan dirinya pada Allah. Maka itu kan sesuatu yang bersifat privat gitu kan ya. Batinia. Seperti itu. Sesuatu yang bersifat privat, batinia, dan dia lakukan terus-menerus. Dia tahu kalau dia ilallah. Kenapa? Ya saya terus-menerus mengindividuasikan diriku pada. Saya tidak mengindividuasikan diriku pada pekerjaan saya. Pada tim sepak bola. Nah ini ya. Pada tim sepak bola Indonesia. Saya ngapain mengindividuasi di situ? Saya tidak mengindividuasikan diriku pada selain Allah. Itu namanya mengabdi pada kebenaran. Dan nggak usah juga diserang. Yang masih mengindividuasikan dirinya pada sepak bola nggak usah.
terangkan saja tentang kemuliaan mengindividuasikan diri pada Allah gitu aja. Tunjukkan saja apa hasilnya, apa buahnya kalau mengindividuasikan diri kepada Allah. Itu sikap terbaik. Sikap terbaik. Dan pelajaran tentang bagaimana mengindividuasikan kepada Allah dan kepada selain Allah itu kan itu prinsip S besar dan S kecil kan. Jadi S besar dan S kecil ini adalah proses yang terus menerus. Proses yang unbecoming. Dan itu kamu harus sadar bahwa saya tahu kalau saya tahu. Gak bisa bang, ini saya gimana? Ya nggak tahu kamu gimana. Ya. Sehingga kamu ketika nafi isbat itu kamu jelas. Sehingga nafi isbat itu kamu jelas bahwa ya kamu sedang mengindividuasikan dirimu pada kebenaran. Dan ini anak-anak itu harus dari kecil diajarin, Bapak Bu, Bapak Ibu, anak-anak itu dipikirkan. Mereka harus mempelajari sendiri bagaimana mengindividuasi diri mereka. Makanya iman itu tidak diwariskan. Iman itu dikerjakan masing-masing dengan ilmu. Jangan merasa anak saya ini akan mewarisi iman saya. Tidak pernah bisa karena itu adalah proses individuasi masing-masing. Proses yang unik. Yang bisa dilakukan oleh orang tua itu memastikan anaknya sedang menempuh proses mengilmui individuasi gitu. Tidak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Makanya itu sebisa mungkin orang tuanya itu ya dibekali lah anak-anak itu. Nggak usah, jangan seperti kita. Lulus SMA itu nggak ngerti bahwa yang paling penting di dunia itu adalah mengindividuasikan diri kepada Allah dulu. Yang kita ngerti yang paling penting di dunia itu adalah harta, tahta, dan kuota. Itu kan ideologinya orang es kecil. Ini sangat penting gitu. Kadang-kadang orang tua itu ya kurang menurutku ya kurang kurang begitu pekah dengan ancaman yang nyata. Seperti itu. Jadi apa namanya? Itu sikap terbaik kalau kita mau mengabdi pada kebenaran. Persoalannya itu kan adalah bahwa proses individuasi ini itu kan ada di dimensi ketujuh gitu loh. Ada di dimensi ketujuh. Nah, dimensi ketujuh. Dimensi ketujuh dia. Padahal tuh struktur sosial itu dan struktur psikologis itu hanya ada di dimensi keempat. Dimensi keempat gitu ya. Jadi tidak mungkin itu anak-anak tahu. Makanya dimulai, ayo. Kamu belajar proses individuasi. Yang paling penting di dunia ini adalah individuasikan dirimu kepada Allah. Dan ini ada sekolahnya sekarang. Ada sekolahnya, kamu ikut ini, kamu ikut ini. Kamu sekarang itu belum merasakan kegunaan individuasi diri pada Allah karena kamu masih mengindividuasikan dirimu pada bapak ibumu.
Harusnya umur 7 tahun itu anak itu kamu harus tidak boleh lagi mengindividuasikan dirimu pada papa ibumu. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah kamu mulai belajar untuk mengindividuasikan dirimu pada Allah. Nanti ibu temani, jajan saya tambahi gitu. Kebayang nggak sih kenapa kita umur segini masih membahas proses individuasi diri? Karena selama kecil, di waktu kecil, kita nggak pernah mendengar ini yang diindividuasikan itu sejak SD itu kalian harus mampu bersaing secara global, harus pintar bahasa Inggris. Wah, itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar kan. Kalian harus pintar sains. Ya, itu yang kita kejar. Makanya kemarin pas diskusi dengan Pak Bupati, pas diskusi dengan Pak Bupati itu, kemudian saya terangkan bahwa Kawunaha, kita kan bilang komunitas Kawunaha. Kawunaha ini pada mulanya adalah komunitasnya orang Muna. Komunitas orang Muna. Tapi ini hanya satu sisi. Sekarang itu Pak, Kawunaha ini sudah menjadi posisi paradigma. Sebuah posisi paradigma. Paradigma tentang pendasaran diri dan pendasaran kebudayaan. Wah, senang bupatinya. Pokoknya saya dukung penuh. Kalian akan saya berikan ruang yang paling besar. Silakan. Silakan. Wah, cair. Silakan. Saya dukung penuh. Karena sudah Pak Bupatinya senang dengan hal-hal yang punya makna filosofis. Ya kalau kita hidup ini tidak punya makna filosofis itu hampa. Hampa. Jadi itu begini, sekolah pertama itu Pak, itu harus pendasaran diri dulu. Sekolah kedua itu pendasaran kebudayaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Senang dia pokoknya. Udah. Udah, nanti butuh ruang apa saja kita bantu. Begitu. Nah orang tua itu kalau uh, makanya kan orang tua itu harus salat tobat setidaknya. Harus salat tobat. Ketika dia tidak punya visi pendasaran diri yang dia berikan kepada anaknya. Nah di dunia ini yang paling penting itu adalah pendasaran diri dulu selesai, baru pendasaran kebudayaan. Makanya saya happy itu dengan orang tua yang kemudian tuh ya walaupun telat tapi dia enggak. Saya biar dia tahu apa yang paling penting di dunia ini, bagaimana cara hidup di dunia ini. Coba aja lihat apa nasihat uh, siapa itu Imron kepada keluarganya. Pasti itu soal pendasaran diri dulu. Apa nasihat Yakub kepada anaknya? Apa nasihatnya? Bukan meraih prestasi, tetapi itu individuasikan dirimu hanya kepadanya. Lalu dari situlah kemudian berkebudayaan itu artinya memanusiakan yang ilahiyah itu. Kita memang butuh banyak pemimpin yang apa ya
yang punya gebrakan paradigma gitu. Seperti itu. Dan itu sikap terbaik kita itu ini. Dan ini harus dibahas terus-menerus. Kesalahan kita selama ini dalam memperagakan syahadat itu tidak pernah dibahaskan. Yang dibahasin aja itu pemikiran imam-imam. Iya, itu kan produk. Sehingga kalau kita tidak mengambil pemikiran itu berarti kita keluar dari iman. Apa-apaan juga kayak begitu. Sekarang itu individuasi diri tidak diajarkan. Yang diajarkan itu adalah buah pikir ulama-ulama. Tanpa individuasi itu mau bagaimana coba? Mau bagaimana? Ritual-ritual itu tidak dipahami sebagai proses individuasi. Yosulu, Yotawaju, itu proses individuasi. Nggak bisa hanya dipahami sebagai ritual untuk ke surga. Nggak bisa. Ini nggak bisa lagi. Gitu. Nggak bisa lagi. Sangat tidak bisa. Apa ya, anak-anak itu penting gitu loh. Di dunia itu dia setiap hari itu adalah mengindividuasikan dirinya, menyembah. Nggak bisa ini, wacana ini dia harus tahu, apalagi dia lahir dari kedua orang tua yang beragama. Mestinya agama apa saja itu, dia menerima tradisi tauhid itu. Apa tradisi tauhid? Individuasikan dirimu hanya kepadanya. Dah, tidak ada selain itu. Setelah itu baru buah dari individuasi tadi itu tampilkan sebagai kebudayaan. Adam ini kan hadir di dunia untuk berkebudayaan. Makanya Adam itu modal pertamanya untuk hadir berkebudayaan adalah bahasa. Itu juga kemarin saya ceritakan ke Pak Bupati. Pak Bupati, kita ini kan lahir untuk berkebudayaan. Hadir untuk berkebudayaan. Modalnya bahasa. Sekarang kita lihat saja ruh kebudayaan seluruh dunia apa? Eropa, Barat. Kenapa? Bahasa mereka itu adalah bahasa yang harus hidup dalam kebudayaan semua orang. Dan saya tersinggung itu. Tersinggungnya kenapa? Karena saya hadir di bumi Muna ini ya sebagai sebuah bangsa yang berbahasa, yang sudah punya bahasa, tetapi saya kemudian diukur dengan bahasa yang bukan bahasa di mana saya dilahirkan, yang nggak mau. Saya ngomong bahasa Inggris ditertawain mulu. Tetapi kalau mereka ngomong bahasa Muna salah, dibilang sedang belajar. Kalau saya salah, disalahkan. Oh, itu tidak adil. Itu adalah inferior, xenocentris dalam kebudayaan, penyakit. Kenapa orang-orang yang hadir di bangsa kita, di suku kita, mereka tidak diwajibkan belajar bahasa Muna. Sementara kalau kita saja di kelas itu diwajibkan bahasa Inggris. Ini tidak adil, ini namanya melanggar kemanusiaan. Akhirnya ada hegemoni suatu bangsa terhadap bangsa lain. Akhirnya apa? Inferior, jajahan. Wah, Pak Bupatinya menyala juga itu. Wah, ya nggak boleh, harus dihentikan. Ya, baguslah. Kan ada ayatnya itu kan. Kita itu manusia sebagai makhluk antroposentris itu kan dilahirkan ya, atau dilahirkan dari ayah dan ibu, bukan dari laki-laki dengan laki-laki, atau homo itu enggak. Ya kan?
dari sepasang laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, supaya saling mengenal, bukan untuk menghegemoni bangsa lain. Gak terima, ini jihad ini. Ya. Anak muda memang harus punya semangat yang menyala-nyala. Seperti kalian ini, katanya begitu. Kalian ini masih menyala-nyala. Senang dia, senang. Nah, ini kita dari apa? Hegemoni Barat itu kan luar biasa. Menjadi syarat ukuran manusia unggul. Sehingga cara berbicaranya saya harus ikuti, cara apapun saya harus ikuti. Sementara mereka itu tidak mau mengikuti cara berkebudayaanku. Karena dianggap ini primitif, ya tersinggung lah. Kalau orang lain nggak tersinggung itu ya tidak masalah, tapi saya ya tersinggung. Karena jiwa saya nggak terima. Pak Bupati kena engine tinggi juga langsung aja. Ya kan? Gitu. Jadi mohon ini untuk para Bapak Ibu ya, anaknya itu jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan kata Nabi itu masuk ke lubang biawak. Kalian cari hadis tentang lubang biawak. Lubang biawak. Jadi itu hati-hati dengan mengindividuasi diri itu. Setiap kultur itu beda-beda loh, di mana dia mengindividuasikan dirinya. Jangan ikut. Jangan ikut. Kamu tetap individuasikan dirimu pada Allah. Di dalam di dalam Quran itu kan dia menggunakan narasi ya, dua kondisi kultural waktu itu kan, di mana Nabi hadir itu adalah ada tiga kan audiennya itu. Yang pertama orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Yang kedua itu adalah Yahudi. Yang ketiga Nasrani. Itu kan sebenarnya mewakili kultural gitu. Mewakili kultural. Mewakili kesadaran kulturalnya apa gitu. Dia tidak narsis sebenarnya, tetapi itu dia bentuknya adalah paradigmatik. Jadi di Quran itu kan selalu itu narasi, tapi itu narasi paradigmatik sebenarnya, bukan personal. Itu yang penting ya. Jadi kita harus mengabdi pada kebenaran. Salah satu kebenaran adalah kebenaran mengenai pendasaran kebudayaan. Saya orang Muna, Pak. Saya berpikir dengan logika orang Muna. Saya berpikir dengan emosi orang Muna. Saya merasa dengan perasaan sebagai orang Muna. Ya orang bodoh itu masuk kategori orang kafir. Karena dia tidak punya pendasaran untuk mengindividuasi dirinya gitu. Dan memang itu kalau sudah harusnya itu anak-anak itu memang umur 7 tahun dikenalkan proses individuasi ini. Kalau sudah lewat, wah dia udah punya cita-cita sendiri. Kalau sudah punya cita-cita sendiri di sosial, wah sudah itu. Dia tidak mau lagi bersusah payah untuk mengeksplorasi dunia dalam. Kenapa? Dia sudah terlanjur mengindividuasikan dirinya ke dunia eksternal. Dan semua orang begitu. Semua yang sekolah itu
pasti punya impian untuk mengindividuasikan dirinya pada profesi tertentu. Semua itu. Semua. Pasti. Karena itu yang nyata, yang real bagi jiwanya. Proses individuasi itu memang kan berat gitu kan. Susah. Makanya ketika dia sudah jadi, mau dibongkar lagi. Wah, tidak mungkin ganti arah. Karena apa? Kita tidak punya pemahaman yang baik tentang tauhid. Itu persoalannya kan. Coba kita lihat nasihat apa? Nasihat Yakub, wasiat Yakub kepada anaknya. Itu pasti bukan nasihat orang tua sekarang, seorang ayah kepada anaknya. Pasti berbeda. Pasti melawan nasihat Yakub itu. Nasihat Ibrahim dulu. Ibrahim. Coba ya, Imron mungkin ya, nasihat Imron kepada anaknya. Mana itu? Oh, nggak ada malah. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah, jangan mengindividuasikan dirimu selain kepada Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar dolim. Kamu dolim, kedoliman yang sangat besar. Artinya dolim itu apa? Menyakiti dirimu. Nah, ke orang tua itu berbuat baik. Kemudian, ini kan nasihat-nasihatnya ini. Nasihat. Ini panduannya. Persoalannya itu ketika sebagai ayah atau sebagai ibu, nasihatnya nggak gini. Nasihatnya nggak gini. Nasihatnya itu adalah nasihat-nasihat dari ruh antroposentris. Kamu harus jadi itu, jadi itu, jadi itu. Dan orientasinya duniawi. Nah, sekarang kamu sudah didik anak misalnya sekian puluh tahun begitu, tiba-tiba kamu sadar ini, itu kan, aduh, ngeri. Nah, untuk orang tua ya perlu istighfar. Aduh, ya Allah, ini gimana? Saya baru dengar juga ini. Tapi anak saya ini ya doakan biar dia mau. Kayak itu loh. Yang bagus tuh kayak apa itu? Yang sering saya dengar dari Prof. Rido. Ya ini Bapak belajar sama kamu. Nah, itu keren banget. Ikut belajar sama kamu gitu kan. Wah, ini apa? Dampingin Adin gitu kan. Saya juga oh ya ya ya. Jadi tidak ada lagi tauhid, semua perolehan itu persoalan terbesar menjadi orang tua sekarang. Artinya dia tidak kenal lagi devosi terhadap kebenaran. Termasuk ceramah-ceramah di masjid itu tidak ada juga orientasinya adalah menjaga, memastikan proses individuasi. Memastikan proses individuasi terhadap umat atau jamaah. Ceramah aja perang Iran. Yang diceramain itu ideologi politik, bukan tauhid. Ideologi politik mulu yang diceramain. Tapi kalau soal individuasi, nggak pernah. Nggak pernah. Toriko sebenarnya bagus. Toriko itu kan nggak ada yang lebih penting kecuali la ilaha illallah. Cuman nggak diilmiahkan. Akhirnya jadi amalia. Ya Toriko saya masih anggap ya dia bagus. Karena tradisinya itu adalah amalianya la ilaha illallah. Cuman nggak diilmiahkan.
Jadi tak saja kena kritik. Nggak ada kan jamaah Toriko itu kok bahas politik, nggak ada itu kan. Duduk itu bagus, artinya ya di situ apa namanya kita bisa tumbuh, tetapi harus dipercepat dong. Jangan hanya amalia, naikkan ke ilmiah. Nah, itu Toriko dapat dapat pujian lah. Dapat inilah karena Toriko itu kan nggak pernah kan ceramain yang lain-lain selain afdalu zikru la ilaha illallah itu. Alhamdulillah masih ada Toriko, tapi ini perlu diilmiahkan, nggak bisa hanya amalia gitu ya. Ada harapan lah ya, ada harapan. Itu termasuk the best attitude, jadi sikap mengabdi pada kebenaran. Ya, moga-moga ya Toriko di Indonesia menaikkan level ajaran itu, ajaran sebagai amalia lalu menjadi ajaran sebagai ilmiah. Ya, hanya Toriko harapannya. Dia dari dulu sampai sekarang nggak punya wacana lain kecuali la ilaha illallah. Tetapi ketika dia orang Toriko itu wacana la ilaha illallah, tetapi dia menjadi lambat, tidak progresif, tidak ilmiah. Orang tidak punya harapan lagi. Tidak ada harapan lagi di dunia ini. Kenapa? Lah itu aja nggak bertumbuh. Ya, Toriko aja nggak bertumbuh, padahal la ilaha illallah sehari 70.000 kali. Tapi gitu-gitu aja itu. Kasbon di warung masih banyak. Kasbon BPR masih banyak. Nah, akhirnya ya dari situ orang Toriko jadi salah karena jadi presiden buruk yang memperagakan kebenaran. Karena jadi presiden buruk yang memperagakan kebenaran, jadi contoh buruk. Ngapain kita pergi sama yang buruk gitu? Masih mendingan yang barat gitu. Oke ya, jadi ya ya itulah kenyataan kita gitu ya. Semua yang kita lakukan tuh enggak ada ilmu. Mengindividuasi. Bahasa Munanya nefewuto. Nah, cari bahasa daerahnya itu. Ya. Oke, itu dulu pagi ini. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Toriko harus ilmiah kemudian mengisi podcast. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok ya. Ditunggu aja informasi dan pengumuman itu. Jam 9 kita lanjut. Kamisan nggak, Bang? Jam 8. Ada transendensi. Oh ya itu Kang, Oh, Kang. Aku oke. diingat itu. 3 buku pendasaran aku itu Oke. wajib. Biar Siap, dia itu siap. anak-anak itu, oh ini buku untuk mengindividuasi diriku loh. Dia harus punya itu. Baik. Bagi Itu teman-teman yang diingat. mungkin belum punya ya, 3 buku pendasaran diri, Transcending Level of Consciousness, Dissolving Ego, sama Power Force. Silakan nabung-nabung atau apa ya. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.